Budaya dan perilaku bahasa. Budaya dan perilaku bahasa saling terkait erat. Budaya mempengaruhi bagaimana bahasa digunakan dan dipahami dalam suatu masyarakat. Sementara perilaku bahasa mencerminkan norma-norma budaya dan nilai-nilai yang ada. Misalnya tingkat sopan santun, penggunaan bahasa formal atau informal, serta penggunaan bahasa dalam ritual atau perayaan budaya merupakan contoh bagaimana budaya mempengaruhi perilaku bahasa. Faktor-faktor bahasa dalam konseling lintas budaya, yaitu yang pertama, bahasa utama klien. Memastikan bahwa konselor dapat berkomunikasi dalam bahasa utama klien untuk memfasilitasi pemahaman dan koneksi emosional yang lebih baik. Yang kedua yaitu keterampilan bahasa konselor. Konselor perlu memiliki keterampilan bahasa yang memadai baik dalam bahasa utama klien maupun dalam bahasa-bahasa lain yang mungkin digunakan oleh kelompok minoritas. Yang ketiga itu terjemahan. Dalam kasus di mana konselor dan klien tidak perlu bahasa yang sama, diperlukan penerjemahan yang latih untuk memastikan pesan disampaikan dengan akurat dan benar. Yang keempat, sensitivitas kultural dalam bahasa. Konselor perlu peka terhadap perbedaan kultural dalam penggunaan bahasa, seperti penggunaan kata-kata yang memiliki makna dan konotasi berbeda dalam konteks budaya tertentu. Yang kelima itu konteks budaya dalam terapi. Penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan konteks budaya klien, termasuk penghargaan terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan yang mungkin mempengaruhi persepsi dan pengalaman klien terhadap masalah kesehatan mental. Memperhatikan faktor-faktor bahasa ini, konselor dapat memahami efektivitas intervensi mereka dan memastikan layanan kesehatan mental dapat diakses oleh berbagai kelompok. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang faktor-faktor perilaku dalam konseling lintas budaya. Dalam konseling lintas budaya, faktor-faktor perilaku memainkan peran kunci dalam memahami dan mengolah interaksi antara konselor dan klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang pertama itu etika komunikasi. Memahami norma-norma komunikasi yang berlaku dalam budaya klien, termasuk gaya bicara, penggunaan kontak mata, dan jarak fisik yang dianggap nyaman. Yang kedua itu ekspresi emosi. Sensitivitas terhadap cara berbagai budaya mengekspresikan emosi, termasuk penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Yang ketiga itu kepentingan pada hierarki dan otoritas. Beberapa budaya mungkin menekankan hierarki dan otoritas dalam interaksi sosial. Konselor perlu memahami dinamika ini dan menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan tingkat keterbukaan dan kenyamanan klien. Yang keempat itu konteks sosial dan keluarga. Memahami peran dan dinamika keluarga serta struktur sosial dalam budaya klien dapat membantu konselor dalam merancang intervensi yang sesuai dan relevan. Yang kelima itu norma-norma sosial dan kultural. Memperhatikan norma-norma sosial dan kultural yang mengatur perilaku dalam budaya klien, termasuk pandangan tentang gender, status, dan kewajiban sosial. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.